Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi limit fungsi trigonometri. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu ada 4 metode, yaitu yang pertama dengan metode substitusi langsung yang akan kita bahas setelah ini. Yang kedua dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yang ketiga dengan metode pemfaktoran, dan yang terakhir atau yang keempat dengan cara menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Cara yang pertama dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri itu adalah dengan menggunakan metode substitusi langsung, yakni dengan langsung mengganti nilai X dengan angka yang tertera di soal, atau jika kita tuliskan limit fungsi f(x) untuk x mendekati a, hasilnya adalah f a. Nah, jadi x yang di sini di fungsi ini kita ganti dengan nilai a. Sebagai contoh, tentukan nilai limit trigonometri berikut. Nomor 1, limit fungsi sin 2x untuk x mendekati pi per 4. Nah, cara penyelesaiannya kita tuliskan di sini. Kita tulis terlebih dahulu soalnya. Limit fungsi sin 2x untuk x mendekati pi per 4 sama dengan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pi per 4 ini ke satuan derajat, karena kita biasanya lebih mudah mengingat sudut-sudut istimewa trigonometri dalam satuan derajat. Pi per 4, maka pi-nya kita ganti dengan 180 dibagi 4, karena nilai pi itu adalah 180. 180 dibagi 4 hasilnya adalah 45 derajat. Seperti itu. Kemudian nilai 45 derajat ini kita substitusikan ke fungsi trigonometrinya. Berarti sin 2x-nya kita ganti dengan 45 derajat. Berarti 2 dikali 45 derajat sama dengan sin 90 derajat. Nilai sin 90 derajat di tabel sudut istimewa trigonometri adalah 1. Berarti limit fungsi sin 2x untuk x mendekati pi per 4 adalah 1. Kemudian contoh yang nomor 2, limit fungsi sin 4x ditambah 2 untuk x mendekati pi per 8. Kita tuliskan dulu soalnya. Limit fungsi sin 4x ditambah 2 untuk x mendekati pi per 8. Langkah pertamanya masih sama, kita ubah dulu pi per 8 ini ke satuan derajat. Berarti 180 derajat dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 22,5 derajat. Kemudian kita substitusikan ke fungsi trigonometrinya. Berarti sin 4 dikali 22,5 derajat ditambah 2. Kemudian kita selesaikan dulu 4 dikali 22,5-nya. 4 dikali 22,5 derajat hasilnya adalah 90 derajat ditambah 2. Nah, di sini 90 derajatnya jangan kita jumlahkan dulu dengan 2, tapi kita cari dulu nilai sin 90 derajat itu berapa, baru hasilnya kita tambah dengan 2. Sin 90 derajat di tabel sudut istimewa adalah 1. Kemudian baru kita tambahkan dengan 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Jadi nilai limit fungsi sin 4x ditambah 2 untuk x mendekati pi per 8 adalah 3. Kemudian untuk contoh soal nomor 3, yaitu limit fungsi tan 3x ditambah 3 untuk x mendekati 3 pi per 4. Nah, langkah awalnya masih sama seperti yang tadi. 3 pi per 4 ini kita
ubah dulu ke dalam bentuk derajat. Berarti 3 dikali 180 derajat dibagi 4. Hasilnya adalah 135 derajat. Kemudian baru kita substitusikan ke fungsi trigonometrinya. Tan 3 dikali 135 derajat. Ini ya, X-nya kita ganti dengan 135 derajat. Ditambah 3 sama dengan tan, kita kalikan dulu 3 dikali 135 derajat. Hasilnya adalah 405 derajat ditambah 3 sama dengan, nah tan 405 derajat itu berapa? Kalian pasti bertanya-tanya karena di tabel sudut istimewa trigonometri tidak ada itu nilai tan 405 derajat. Nah, jadi cara untuk mengetahui nilai trigonometri untuk sudut yang lebih dari 360 derajat adalah pertama 405-nya ini kita kurang dengan 360 derajat. Kenapa dikurang dengan 360 derajat? Karena satu putaran penuh 360 derajat, ya kan? Jadi dia itu akan kembali lagi ke awal, ke sudut awalnya. 405 dikurang 360 hasilnya adalah 45 derajat. Jadi di sini nilai dari tan 405 derajat itu sama saja dengan tan 45 derajat. Nah, kalian bisa juga mempelajari materi untuk ini itu di materi kelas 11, yaitu sudut-sudut berelasi. Nah, kita lanjutkan. Tan 45 derajat ditambah 3. Di tabel sudut istimewa, nilai dari tan 45 derajat adalah 1. Kemudian kita tambahkan dengan 3, 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4. Jadi nilai limit fungsi tan 3x ditambah 3 untuk x mendekati 3 pi per 4 adalah 4. Contoh soal terakhir, limit fungsi sin x per sin x ditambah cos x untuk x mendekati 0 sama dengan. Nah, untuk contoh soal seperti ini, karena di sini x-nya mendekati 0, berarti 0-nya ini tidak perlu kita ubah-ubah lagi seperti sebelumnya. Langsung kita substitusikan. Nah, jadi kita tinggal mengganti nilai x dengan angka 0. Berarti di sini sin 0 derajat per sin 0 derajat ditambah dengan cos 0 derajat. Sin 0 derajat 0 per sin 0 derajat itu 0 ditambah cos 0 derajat itu adalah 1 sama dengan 0 per 0 ditambah 1 hasilnya adalah 1. 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0. Jadi limit fungsi sin x per sin x ditambah cos x untuk x mendekati 0 adalah 0. Ingat ya, hasil yang tidak boleh di limit fungsi trigonometri itu adalah 0 per 0. Kalau misalnya hasil akhirnya 0 itu boleh, tapi kalau 0 per 0 itu tidak boleh. Artinya adalah kita tidak bisa menggunakan metode substitusi ini. Kalau hasil akhirnya 0 per 0 berarti kita harus mengganti metodenya dengan metode yang lain. Entah itu menggunakan rumus, pemfaktoran, atau menyederhanakan fungsi trigonometrinya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.